Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan syarah Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Masih di pembahasan inna wa akhwatiha, inna dan saudara-saudaranya. Sekarang kelanjutan dari ketika inna dan saudara-saudaranya itu diringankan, ditakfif. Sekarang masuk di pembahasan ka'anna yang ditakfif. Kata beliau rahimallahu taala, wa amma ka'an, adapun ka'an, fata'amalu, maka dia beramal. Itu ketika dia ditakfif, diringankan, ka'anna menjadi ka'an, fata'amalu, maka kata beliau dia beramal. Wa yakillu dzikrusmiha, dan kata beliau jarang disebutkan isimnya, artinya ada tapi jarang. Wa yuqtalul fi'lu minha bilam au biqad, kemudian dipisahkan fi'il darinya dengan lam atau dengan kode. Dengan lam atau dengan apa? Kode. Dan ingat bedanya dia dengan an, ka'anna ini bedanya dengan an. Kalau an harus domir sya'an. Harus domir apa? Sya'an. Kalau ka'an tidak harus domir sya'an isimnya. Walaupun itu dihilangkan. Walaupun itu dihilangkan. Kata beliau rahimallahu taala syarah, idza khufifat ka'anna. Kalau diringankan ka'anna itu menjadi ka'an. Wajaba imaluha kama yajibu imali an. Wajib dia beramal sebagaimana wajib beramalnya an. Walakin akan tetapi dikrusmiha aktar min dikrismi'an. Akan tetapi penyebutan isimnya ka'an itu lebih banyak daripada penyebutan isimnya siapa? An. Wala yalzamu ayakuna domiron. Ini bedanya yang kedua. Dan tidak harus isimnya berupa apa? Domir. Beda kalau ka'an, beda kalau an. Harus domir, domir sya'an. Qala syair, lihat berkata penyair, wa yauman tuwafina biwajhin muqassamin ka'an dobiyatan ta'tu ila warikis salami. Ka'an dobiyatan. Kalau antum baca dobiyatan berarti dia apanya? Isimnya. Tapi diriwayatkan juga bait ini dengan dibaca dobiyatun, berarti khobarnya, isimnya dihilangkan. Amin kan? Lihat kata beliau, wa yurwa binasbid dobyah ala annahal isim. Diriwayatkan dengan dinasab dobyahnya, yaitu dia sebagai isim. Wal jumlatu ba'da hasifah. Jumlah setelahnya adalah na'at, karena jumlah setelah nakiro adalah na'at. Wal khobar mahdub, dan khobarnya mahdub, dihilangkan. Yaitu ai ka'an dobyatan atiyatan hadihil mar'ah. Seakan-akan dobyah, kijang atau rusa yang diberikan kepada seorang perempuan ini. Fayakunu min aksi tasbih, maka jadilah dia kebalikan dari penyerupaan, karena dia serupakan kijang dengan perempuan. Anda paham ini? Jadi kalau dia antum bilang gini, ka'an dobyatan. Kalau antum baca dobyatan berarti dia ini seperti dobyah. Perempuan ini seperti apa? Dobyah. Berarti antum serupakan perempuan dengan dobyah. Anda paham ini? Kata beliau min aksi fayakunu min aksi tasbih, maka jadinya kebalikan dari tasbih, penyerupaan. Penyerupaan yang dibalik, karena dalam penyerupaan itu boleh. Boleh antum bilang dobyah ini seperti perempuan itu. Boleh juga perempuan ini seperti dobyah. Ini kebalikannya. Au ka'anna makanaha dobyatan. Atau bisa antum terjemahkan seakan-akan tempatnya dia itu adalah apa? Dobyah. Kijang atau rusak. Ala hakikati tasbih, maka ini di atas hakikatnya apa? Tasbih, karena antum serupakan betul tempatnya, hakikatnya dia itu seperti apa? Dobyah. Ini kalau dibaca dengan riwayat apa? Dibaca dengan riwayat apa? Nasab. Wa yurwa bi raf'iha, dan diriwayatkan juga dengan diropa dia. Berarti antum baca apa? Ka'an dobyatun, itu maksudnya. Al-hadfil isim, berarti di atas apa? Penghilangan isim. Apa takdirnya? Ai ka'annaha dobyah. Ini langsung dicerupakan betul. Seakan-akan dia adalah
dobiyah. Anda paham kan? Seakan-akan dia dobiyah. Kalau tadi tidak ada dihilangkan, malah khobarnya setelahnya ada. Berarti dobiyah ini seperti perempuan itu. Kalau ini perempuan itu seperti dobiyah. Paham gak ini? Berarti diserupakan. Kalau tadi dobiyah diserupakan dengan perempuan. Kalau ini perempuan ini diserupakan dengan dobiyah. Antum paham ini? Jadinya maknanya. Jadi bacaan antum itu mempengaruhi nanti maknanya. Mempengaruhi maknanya. Wa idza kana al-khabaru mufradan atau jumlatan ismiyatan. Kalau khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah, maka lam yahtaj li fasil. Maka tidak butuh dia kepada pemisah. Ini kalau khabarnya berupa mufrad, yaitu bukan jumlah, atau jumlah tapi jumlahnya apa? Ismiyah, maka tidak perlu pemisah antara khabar dengan sebelumnya. Ka'an. Seperti kaqaulihi ka'an dobyatun, dibaca rofa. Fi riwayat man rofa. Ini dobyatun. Apanya tadi kalau dibaca rofa? Khabar. Ini khabarnya mufrad atau jumlah? Mufrad. Maka tidak perlu pemisah. Wal jumlatul ismiyah kaqaulihi. Jumlah ismiyah seperti ucapannya. Ini dua bait syair ini kita tidak terjemah ya. Karena agak buruk sedikit juga. Iya, baru jorok. Tadi perempuan itu seperti kijang, rusak. Ini juga. Ini juga paling buruk ini. Ka'an tadiyahu haqqani. Ka'an tadiyahu haqqani. Coba perhatikan ini. Tadiyahu. Sebagai apa ini? Tadiyahu sebagai apa? Apanya ka'an ini? Apanya? Khobar. Dari mana kita tahu itu khobarnya? Kan dibaca rofa, alif, isim mutanna ini dihilangkan nunnya. Ini kan isim mutanna dihilangkan apa? Nunnya. Iya kan? Haqqani. Ini tadiyahu. Ini mubtada. Haqqani adalah apa? Khobarnya. Berarti khobarnya berupa apa ini? Jumlah ismiyah. Paham nggak? Kan ka'an kalau baca tadiyahu berarti otomatis ini bukan isimnya. Kalau dia baca ka'an tadiyahi berarti itu adalah isimnya. Tapi sekarang dibaca tadiyahu. Berarti itu bukan isimnya ka'an. Berarti isimnya ka'an hilang. Sekarang isimnya tidak ada. Tadiyahu haqqani apa? Ini adalah mubtada khobar. Sebagai khobarnya apa? Ka'an. Berupa jumlah ismiyah. Kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah butuh pemisah atau tidak? Itu maksudnya. Itu pembahasannya sekarang. Lihat, makanya tidak ada pemisahnya. Langsung ka'an tadiyahu haqqani. Jelas kan? Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, wa in kana fi'lan. Kalau khobarnya berupa fi'il, wajib yufsal minha, maka wajib dipisahkan darinya. Imma bilam au qad. Apakah dengan lam atau dengan apa? Qad. Fal awal, maka yang pertama ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ka'allam tagnabil amsi. Coba untuk perhatikan itu. Ka'anlam. Lihat. Karena khobarnya berupa apa ini? Berupa jumlah apa? Fi'liyah. Maka dipisahkan oleh siapa? Lam. Wa qali syair dan perkataan penyair. Ka'allam yakun bainal hajuni ila sofa anisun walam yasmur bimakkata samiru. Lihat. Ka'allam yakun. Ya. Ka'allam yakun. Dipisahkan oleh siapa? Lam. Asani yang kedua. Yaitu yang kedua dipisahkan oleh siapa tadi? Qad. Lihat. Kaqaulihi seperti perkataan penyair, azifat tarahhulu ghairu anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadi. Wa ka'an qadi. Lihat. Dipisahkan apa oleh apa? Qad. Maksudnya mana fiilnya setelahnya? Yaitu fiilnya sebelumnya. Lamma tazul birihalina wa ka'an qadi. Itu fiilnya tidak diulang. Yaitu lihat wa ka'an qad zalat fa hudif fa hadafal fi'il
maka dia hilangkan fiilnya karena telah disebutkan sebelumnya. Paham ya? Disebutkan sebelumnya itu sudah mencukupi setelahnya. Antum bisa paham ini pembahasan kode. Jadi pembahasan ka'an, intinya ka'an ini kalau diringankan dia beramal. Paham kan? Dia beramal. Bahkan wajib beramal. Cuman dia punya pilihan. Bedanya dengan an. Kalau an wajib isimnya dihilangkan berupa dhamir sya'an. Kalau ini dia tidak. Isimnya boleh disebutkan. Boleh juga dihilangkan. Boleh disebutkan, boleh juga dihilangkan. Tapi lebih sering hilang. Karena boleh bilang wa yakillu dzikruh. Jarang sedikit disebutkan isimnya. Anda paham ini? Tapi bisa disebutkan. Kemudian pembahasan kedua, kalau dia ada, khobarnya itu tidak sama dengan an. Kalau an, khobarnya harus berupa jumlah. Anda paham? Yang kemarin, kalau ini khobarnya bisa berupa mufrad dan bisa juga berupa jumlah. Kalau khobarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah, tidak perlu pemisah. Ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka dia selalu ada apa? Pemisah antara dia dan khobarnya. Antara dia dan apa? Khobarnya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Jelas kan? Paham ya? Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala berikutnya. Wala yatawassatu, selesai masalah diringankan. Karena la'alla dan laita tidak ada peringanan. Iya. Wala yatawassatu khabaruhunna, dan tidak berada di tengah khabar mereka-mereka ini illa dzarfan au majrura. Beda kalau kana kemarin kan? Kalau pembahasan kana, khabarnya boleh berada di mana? Di tengahnya, bahkan boleh berada di awal. Kan kana itu. Kalau ini enggak. Khabarnya enggak boleh berada di tengah, apalagi mau berada di awal. Khabarnya enggak boleh di tengah, apalagi mau berada di mana? Di awal. Kecuali dzaraf atau jar majrur. Karena orang Arab berluas-luas dalam masalah dzaraf dan jar majrur. Paham ya? Daripada yang lain. Nah, inna fi dzalika la'ibratan. Lihat, la'ibratan. Ini ibrotan sebagai apa? Sebagai isimnya inna. Mana khabarnya? Fi dzalika jar majrur dikedepankan. Inna ladaina ankala, sama. Sama juga. Syarah. La yajuzu fi hadzal bab tawassutul khabari bainal amil wasmih. Tidak boleh pada bab ini beradanya di tengah khabar antara amil dan isimnya. Wala taqdimu alaihima. Tidak boleh pula mendahulunya. Ini dia. Kama jaza fi bab kana. Sebagaimana itu boleh pada babnya siapa? Kana. La yuqal. Tidak dikatakan inna qaimun zaidan. Kama yuqal kana qaiman zaidun. Boleh kan? Kenapa bisa kana, bisa inna tidak? Belum sebutkan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Annal af'ala amkanu fil amali minal huruf. Bahwasanya fi'il itu lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Anu pahamin? Makanya kalau huruf-huruf jar itu ada sesuatu masuk di dalamnya itu langsung dia tidak beramal. Langsung dia tidak beramal. Itu beda kalau fi'il. Fi'il lebih kuat dalam beramal. Fakanat ahmal li'an yatasarrafu fi ma'muliha. Maka dia lebih mampu untuk berbuat pada yang dia amili. Walaupun di tengah ataupun di awal bahkan. Jelas kan? Antum paham ini? Sudah paham sampai situ? Paham ini? Sampai situ? Ini alasan-alasannya ini. Apa bedanya kana dengan inna? Nah sama-sama penasih. Paham kan? Seharusnya sebagaimana kana bisa di tengah, bisa di depan. Maka demikian pula siapa? Inna. Tapi beda. Bedanya apa? Kana fi'il. Jadi lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Karena fi'il itu lebih mampu berbuat, menanggung amilnya yang dia makmulnya yang dia amili daripada huruf. Makanya tidak ada itu huruf yang beramal kalau ada di depannya. Paham ini? Dia hanya beramal setelahnya saja. Terus belum sebutkan syair. Syair ini bukan terkait dengan amalannya. Tapi koedanya inna. Bahwasanya dia tidak pernah khobarnya di awal. Beliau katakan, wa ma ahsana qaula ibnu Unain. Ini juga syair ini sering dikatakan orang yang selalu diakhirkan.
Tidak pernah dia diawalkan. Saat ini selalu diungkapkan. Dan betapa bagusnya ucapan Ibnu Unain, yashku ta'akhurahu. Dia keluhkan selalu dia di akhir. Dia bilang, ka'anni min akhbari inna lam yujiz lahu ahadun fin nahwi ayyataqaddama. Seakan-akan saya ini adalah khabar inna. Tidak ada seorang pun dari ulama nahwu yang membolehkan dia di depan. Anda paham ini? Jadi dia selalu, kalau dia ada, selalu disuruh di belakang. Langsung dia keluarkan syair ini. Ka'anni min akhbari inna lam yujiz lahu ahadun fin nahwi ayyataqaddama. Seakan-akan saya ini adalah khabar inna. Tidak ada seorang pun dari ahli nahwu yang mendahulukan, yang membolehkan dia di depan. Ada paham ini? Jelas ini? Ini Masya Allah. Ini kaidah dalam inna. Jadi dia selalu khabarnya itu di mana? Di belakangnya, di akhirnya. Wa yustatna min dzalika ma idza kana al-khabaru dzarfan aw jar wa majrur. Wa majruron. Diperkecualikan hal itu dari hal itu adalah kalau khabar yang berupa dzarf atau jar majrur, fa innahu yajuzu fihi ma ayyatawassata. Sesungguhnya boleh pada keduanya untuk berada di tengah. Kenapa? Ini alasannya di garis bawahi. Li'annahum qad yatawassa'una fihi ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Ini memang selalu alasannya. Karena mereka orang Arab berluas-luas pada keduanya pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selain keduanya. Paham kan? Qala Allah Ta'ala inna ladaina ankala wa jahima. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini contohnya. Wastagnaitu bitambihi alam tina'i tawassut fi ghairi mas'alati dzarf wal jar majrur anit tambi alam tina'i taqaddum. Dan saya mencukupkan dengan mengingatkan tidak bolehnya berada di tengah pada selain dzarf dan jar majrur dari mengingatkan terhalanginya di depan. Artinya di tengah saja tidak boleh, apalagi di mana? Di depannya. Anda paham ini? Itu maksudnya cukup perkataan tidak boleh di tengah. Ya, tentunya di depan juga tidak boleh. Li'annam tina al-ashali yastalzimum tina aghairi. Karena tidak bolehnya yang lebih mudah, maka mengharuskan tidak bolehnya selainnya yang lebih sulit. Iya kan? Maksudnya di tengah saja yang loncatannya sedikit, apalagi mau di depan yang lebih jauh lebih sulit. Bihilafil aks, berbeda dengan kebalikannya. Maksudnya gini, kalau boleh di depan, apalagi di tengah. Paham itu? Kan itu maksudnya kebalikannya. Sekarang gini, kalau nggak boleh di tengah, otomatis tidak boleh di depan. Tapi kalau ada yang bilang, ini boleh khobarnya di depan, otomatis di mana? Di tengahnya boleh. Otomatis seperti itu. Iya. Wala yalzamu min dzikri tawsitohum ad-dzarf wal majrur ayakuna yujizuna taqdimahu. Dan tidak mengharuskan penyebutanku mereka membolehkan berada di tengah dzarf dan jar majrur. Tidak mengharuskan mereka membolehkan juga di mana? Di depan. Tidak, belum tentu. Li'annahu la yalzamu min tajwizihim fil ashal tajwizuhum fi ghairihi. Karena tidak mengharuskan kalau mereka membolehkan pada yang mudah, mereka juga membolehkan pada yang sulit. Artinya, sekarang pertanyaan kita ini masalah begini. Sekarang dzarf boleh di tengah. Apakah boleh di depan? Kan mereka bilang gini, tidak boleh di tengah kecuali dzarf atau jar majrur. Sekarang, kan tidak boleh di depan tadi khobarnya. Kalau dzarf atau jar majrur apakah boleh? Paham? Belum tentu. Tidak mengharuskan dia boleh di tengah berarti boleh di depan. Belum tentu. Makanya belum bilang tidak mengharuskan saya bilang boleh di depan, di tengah, boleh juga di depan. Belum tentu. Jelas kan? Selesai masalah itu. Kemudian belum katakan berikutnya. Watuk saru inna fil ibtida. Ini pembahasannya kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Belum katakan watuk saru inna fil ibtida. Di kasro inna itu dibaca inna kalau dia berada di awal kalimat. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini tempat pertama. Tempat kedua wa ba'dal qasami, setelah sumpah. Kalau ada sumpah maka dibaca inna. Nah, hamim wal kitabil mubin. Ini sumpah, mau sumpah. Inna anzalnahu. Wal qaul
Ini ketiga. Wal qaul, maksudnya ba'dal qaul. Kalau ada kata qala yaqulu qaul, pokoknya dia dibaca apa? Inna. Lihat, qala inni abdullah. Padahal dia berada di tengah kan? Tapi kan terletak setelah kata apa? Qal. Wa qabla lam. Demikian pula kalau setelahnya ada lam. Pada khobarnya ada lam atau pada isimnya ada lam. Paham ini? Maka harus dia dibaca apa? Inna. Berapa tempat sudah ini? 4. Inilah 4 tempat dibaca inna. Pertama di awal kalimat, kedua setelah sumpah, ketiga setelah qaul, keempat sebelum lam. Karena lam ini lam muzahlafa atau muzahlaqah tidak masuk kecuali pada inna. Syarah tuksaru inna fi mawadi'a. Dikasro inna pada beberapa tempat. Ahaduha salah satunya. Antakwa fi ibtida'il jumlah. Dia terletak di awal jumlah. Di awal kalimat. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Inna anzalnah. Mudah. Inna atoinaka kal kautsar. Mudah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Belum gabungkan ya. Padahal di Mutammimah disendirikan ini Allah. Kan di Mutammimah kan dia bilang setelah ala istiftahiyah. Antum masih ingat? Antum masih ingat? Di Mutammimah. Termasuk dibaca inna kalau setelah apa? Setelah ala. Tapi di sini beliau satukan. Karena kenapa? Karena ala ini huruf istiftahiyah. Huruf yang menunjukkan di awal. Berarti sama aja. Dia bilang Philip tidak. Antum paham kenapa Ibnu Hisham satukan? Kan di Mutammimah ada 5. Dipisahkan. Kalau di sini disatukan. Atsani ba'dal qasam, yang kedua setelah sumpah. Kaqouli ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalna yasin wal qur'anil karim innaka laminal mursalin. Lihat. Dibaca apa? Inna. Setelah sumpah. Asal yang ketiga antaqwa mahkiyatan bil qaul. Dia terletak setelah kata yang dihikayatkan dengan qaul, ucapan. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala qala inni abdullah. Arabi yang keempat. Antaku allamu ba'daha. Ada lam setelahnya. Apakah pada isimnya atau khobarnya? Yang penting ada apa? Lam. Contoh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Kenapa dibaca inna ini? Ada lam, la rasuluh. Padahal gini ya. Kalau kata itu terletak setelah ya'lam, kata-kata yang bermakna ilm, itu kan dibaca anna. Bukan dibaca apa? Bukan dibaca in. Paham ini? Tapi di sini lebih diutamakan karena ada lam. Karena lam ini tidak pernah berpasangan kecuali dengan inna. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sama. Fakusirat ba'da ya'lam wa yashhad. Dia dikasrah setelah ya'lam dan yashhad. Wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida fi qouli ta'ala. Padahal telah di fathah setelah alima dan syahida pada firman Allah Ta'ala. Lihat. Alimallahu annakum. Sama kan? Cuma apa bedanya ini? Tidak ada lam setelahnya. Itu saya bedanya. Ini menunjukkan bahwa lam itu mempengaruhi bacaan. Amin. Alima annakum kuntum taktanuna anfusakum. Syahidallahu annahu. Padahal apa bedanya tadi dengan yashhadu? Kan sama itu. Tadi yashhadu, ini syahidah. Apa yang mempengaruhinya? Kenapa di sini annahu sementara tadi inna? Tidak ada lam. Itu alasannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa dzalika liwujudil lam fil awwalain dunal akhirain. Demikian itu karena ada lam pada dua yang pertama, tidak pada dua yang terakhir. Jelas? Kemudian kata Allah rahmatullah berikutnya lagi. Wa yajuzu dukhulul lam. Terkait dengan lam ini. Ini pembahasan terakhir untuk inna. Pembahasan terakhir untuk inna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yajuzu dukhulul lam. Boleh masuknya lam. Jadi maksudnya pembicaraan sekarang, itu kan tadi ada lam. Kapan itu masuk lam? Kata beliau, wa yajuzu dukhulul lam. Boleh masuk lam. Alamata akhor min khabari inna al-maksurah. Ausmiha. Au matawassata min ma'mulil khabari awil fasil. Wa yajibu ma'al mukhaffafati in uhmilat walam yadhar al makna. Masya Allah. Ini pembahasan terakhir. Boleh masuk lam pada apa yang diakhirkan dari khobarnya inna yang dikasroh.
inna yang di kasroh, karena memang tidak bisa pada inna yang di fathah. Awismiha, atau boleh pada isimnya, tapi isimnya harus diakhirkan karena ini lam muzalafah, lam yang harus dijauhkan dari inna. Au mata wasata, atau berada di tengah min ma'mulil khobar, berupa ma'mulnya apa? Khobar. Jadi bukan pada isim, bukan pula pada khobar, tapi pada siapa? Ma'mulnya khobar. Kan khobar itu bisa lagi beramal. Paham kan? Iya. Awil fasl, atau pada fasl. Maksudnya pada fasl di sini pada domir fasl. Jadi pada domir fasl itu memisahkan antara isim dan khobar inna, itu boleh masuk lam. Paham ya? Fasl maksudnya domir apa? Domir fasl. Wa yajibun ma'al mukhaffafati, dan wajib masuk lam kalau innanya diringankan. In uhmilat, kalau innanya diringankan dan tidak diamalkan. Walam yadhar al makna, dan maknanya tidak nampak. Ini artinya sungguh atau tidak. Karena kan kalau diringankan inna menjadi in, bisa inna, asli inna, dan bisa juga aslinya nafia. Kalau tidak nampak maknanya, wajib antum kasihkan lam supaya ditahu itu inna aslinya. Anda bisa paham ini? Ini Masya Allah pembahasan penutup. Beliau tidak bahas kapan dibaca anna. Kenapa kira-kira? Kan Ibnu Hisham suka bahas yang lawannya dari awal kitab itu. Artinya sekarang wajib baca inna, di sini tempatnya. Selain itu berarti baca apa? Anna. Begitu. Belum enggak panjang-panjang. Kalau di Mutamimah disebutkan semua. Dibaca inna kapan, dibaca anna kapan, terus boleh baca dua kapan. Kalau Ibnu Hisham enggak, di pembahasan i'rab saja, beliau hanya bahas yang keluar dari asal. Anda bisa paham itu? Ya, padahal itu pembahasan penting kalau terkait dengan i'rab. Tapi beliau hanya bahas yang keluar dari asal. Karena selainnya itu pasti dibaca begitu. Iya, syarah. Yajuzu dukhulul lamil ibtida ba'da inna al-maksurah. Boleh masuk lamul ibtida setelah inna yang dikasrah. Ala wahid min arba'ah, atas satu dari empat. Itnain mutaakhirain, dua pada yang diakhirkan. Watnain mutawassitoin, dua yang ada di tengah. Ya kan? Boleh masuk pada yang di akhir, boleh masuk pada di tengah. Dua di akhir, dua di tengah. Jadi empat. Fa'amal mutaakhiran, adapun yang diakhirkan, maka fal khobar. Bisa masuk pada khobar. Nah contoh. Wa inna rabbaka ladu magfiratin. Lihat. Ladu magfiratin. Apa irobnya du magfiratin? Khobar. Masuk pada khobar. Wal isim bisa masuk pada isim. Dengan syarat dia diakhirkan. Inna fi dzalika la'ibrata. Lihat. Ibratan. Isim. Ya, wa ammal mutawassiton, adapun yang berada di tengah, fa ma'mulil khobar, maka pertama pada ma'mulnya khobar. Nah contoh, inna zaidan la to'amaka akilun, asalnya ini inna zaidan akilun to'amaka. To'amaka di sini ma'mulnya khobar, tapi dia dikedepankan, maka masuk siapa di situ? Lam al-ibtida. Wa dhamir al-musamma indal basrin wa fasla. Ini. Demikian pula tempat yang kedua pada domir yang dinamakan oleh orang-orang Basra dengan domir apa? Fasl. Wa indal kufiyin, dan orang-orang Kufa menamakan imadan. Jadi beda penamaannya. Jadi yang kita kenal selama ini domir fasl itu menurut orang Basra. Kalau orang-orang Kufa menamakannya dengan domir apa? Iman. Nah contoh, inna hada lahuwal qasasul haqqu. Lihat. Hada isimnya. Al-qasasu itu adalah siapa? Khobarnya huwa domir fasl, huruf la mahalla lahu minal i'rab, masuk lam padanya, la huwa. Wa inna lanahnu shafun. Lihat, nahnu. Jadi domir fasl itu di sini kita bisa ketahui bukan hanya huwa, tapi semua domir bisa menjadi domir fasl. Lihat sini nahnu. Iya. Wa inna lanahnu shafun. Jadi isimnya inna domir mutasil. Kan asalnya innana, la nahnu, itu nahnu ala dhamir fasl, la mahalla minal i'rab, as-safun khabarnya, wa inna la nahnul musabbihun, sama. Wa qad yakunu dukhulul lam wajiba, kadang masuknya lam itu wajib. Wa dzalika in kuffifat inna, demikian itu wajib masuk lam kalau diringankan innanya. Wa uhmilat, dan dia tidak diamalkan. Walam yadhar qasdul isbat, dan tidak nampak maksudnya adalah penetapan, karena inna adalah penetapan. Sementara di sana ada penafi,
penafian. Kaqaulika seperti antum bilang in Zaidun lamuntalikun. Ini kan bisa saja kata artinya Zaid tidak pergi. Anda paham ini? Tapi dengan adanya lam, apa jadinya sini? Pasti isbat, karena pasti ini inna. Sungguh Zaid pergi. Wa inna ma wajabat hahuna, tiada lain di sini wajib farqon bainaha wa baina in nafiyah. Untuk membedakan antara dia dengan in nafiyah. Kallati fi qouli ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. In indakum min sultanin bihada. Lihat, in apa di sini? In nafiyah. Tidak ada bagi kalian sultan, hujah, burhan dalam perkara ini. Jadi maknanya situ nafi. Kita pastikan nafi karena tidak ada lamnya. Walihada tusamma lam al-fariqah. Makanya lam ini kadang dinamakan dengan lam al-fariqah. Lam pembeda. Paham ini? Kenapa? Li'annaha faraqat bainan nafi wal itsbat. Karena dia membedakan antara lam nafi dengan lam apa? In nafi dengan in itsbat. Paham ya? Itu alasannya. Fa in ikhtalla syartun minats salasati, kalau tidak terpenuhi satu syarat dari tiga ini, kana dukuluha jaizan, maka masuknya lam di situ adalah apa? Boleh saja. La wajiban, bukan wajib. Kenapa? Li adamil iltibas, karena tidak ada kesamaran. Tadi kan yang wajib masuk kalau tidak diamalkan terus ada kesamaran. Wadzalika in suddidat. Demikian itu kalau tasdid. Ya, betul. Kalau tasdid kan berarti tidak ada kesamarannya lagi dengan in naf ya. Naf inna zaidan qaimun au kufifat wa umilat. Atau dia diringankan tapi diamalkan. Oh, berarti kan ditahu. Kan beda amalan antara in nafi dengan in itsbat. Kalau in nafi kan beramal amalan siapa? Laisa. Nah, beramal amalan laisa, merofa isim menasab khobar. Kalau ini masalahnya menasab isim merofa khobar. Iya. Lihanah il zaidan qaimun, beramal. Au kufifat wa uhmilat, atau diringankan dan tidak diamalkan tapi wa dhaharul makna. Jelas artinya. Tidak ada kesamarannya. Kaqauli syair, seperti perkataan syair, ana bin ubatid doimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Mana? Wa in malikun, beramal atau tidak ini? Tidak beramal. Karena makanya dia baca malikun. Karena kalau beramal maka dia dibaca apa? Malikan. Paham? Nah, tapi di sini tidak mungkin in nafiyah. Walaupun tidak ada lamnya. Karena di sini dia mau menetapkan sungguh Malik adalah kiramal ma'adin. Adalah mulia keturunannya. Mulia nasab dan asal usulnya. Dipahami ini? Bukan dia mau menafikan, tapi dia di sini mau menetapkan bahwa Malik ini adalah yang mulia. Jelas kan? Jelas ya? Selesai. Setelah itu la nafiyah lil jins. Insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya.